Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Waktu di saya menunjukkan pukul 13.45 ya, berarti udah 15 menit. Ya, oke. Kita akan segera mulai ya. Untuk teman-teman yang lain ada berapa orang belum masuk ya kalau nggak salah ya. Kita bersepuluh kan harusnya ya. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya. Bisa di-woro untuk segera bergabung ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas tempat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah dan alhamdulillah kita di sini masih diberikan kenikmatan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul ya dalam rangkaian kegiatan ujian komprehensif melalui Zoom meeting ya. Salawat dan salam juga kita sanjung agungkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir dalam virtual Zoom meeting ini mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, saya didampingi dan ditemani oleh Ibu Rahmawati yang nanti dalam ujian komprehensif ini kami berdua akan saling berkolaborasi. Mungkin bisa saya duluan atau Bu Rahmawati atau sebaliknya ya. Dan juga sebenarnya juga didampingin oleh PJ kelas sebenarnya Bu Intan ya sebenarnya. Tapi belum terlihat ini sepertinya Bu Intan. Nanti mungkin akan segera bergabung ya seperti itu. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah ya kalau nggak salah. Belum, Pak. Satu, Pak. Oh, satu orang. Iya, Bu Faika. Pak siapa? Bu? Bu Faika, Pak. Pak Ida. Faika. Faika. Oke. Faikatul. Ada kendala di mana? Belum gabung? Katanya masih loading, Pak. Masih muter terus. Belum Oke, kebuka. itu muter ya. Iya, Oke, apa yang muter-muter nggak tahu saya. sinyalnya. Oke, nanti akan diberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu nanti silakan siapa yang mau menjawab dan saya harap semuanya menjawab karena jawaban itu menjadi bukti ya bahwa Bapak Ibu sudah menjawab dari ujian komprehensif ini. Kalau bisa semuanya menjawab ya, dan itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk menilai seperti itu. Ya, mungkin yang pertama akan saya coba bertanya dulu. Nanti siapa saja yang berkenan untuk menjawab silakan. Nanti Bapak Ibu bila bisa raise hand atau bisa langsung mengatakan saya Pak atau seperti itu ya. Oke, seperti Ya, itu. Pak. Tapi nanti perkenalkan dirinya Pak masing-masing dulu. Bapak Ibu tentunya dalam proses selama 2 bulan ya. Sudah 2 bulan betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Sudah 2 bulan. Tentunya Bapak Ibu semua sudah dididik dan sudah diberikan transfer knowledge atau transfer ilmu ya terkait bagaimana menjadi seorang guru yang profesional ya seperti itu. Nah, bisakah Bapak Ibu ceritakan bagaimana sih seorang yang dikatakan sebagai guru yang profesional ya menurut apa yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan selama 2 bulan ini? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan suatu studi kasus lah ya, katakanlah seperti itu. Misalnya Bapak Ibu memberikan suatu tugas kepada siswanya ya, dan kemudian harus dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu ya seperti itu. Nah, dalam prosesnya anak-anak itu ternyata menggunakan ChatGPT gitu atau menggunakan AI untuk
mengerjakan tugas atau makalah atau apapun yang diberikan Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana sikap dan apa yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan hal tersebut? Silakan. Ya Pak, Ya, silakan Pak Suhendra. jadi kalau bertemu dengan kasus yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama yang jelas banyak memberikan pengarahan kepada siswa Pak. Kita boleh menggunakan ChatGPT, tapi tidak semuanya kita konsumsi mentah-mentah. Jadi siswa kita ajarkan bagaimana menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar. Mungkin ChatGPT bisa digunakan untuk hanya sebatas pemahaman awal Pak. Kemudian bagaimana dikembangkan lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Tapi dalam kasus ini sebenarnya Pak Suhendra membolehkan atau tidak? Kalau saya pribadi membolehkan Pak, asalkan mengkonsumsinya jangan mentah-mentah. Oke. Oke. Seandainya membolehkan, bagaimana proses penilaiannya Pak? Dengan misalnya ada anak yang tidak menggunakan AI dan ada yang menggunakan AI, apakah akan dinilai sama atau tidak? Lebih mengutamakan yang tidak menggunakan AI Pak, Tidak. tapi menggunakan yang lain Pak. Ya. Jadi kalau sudah terdeteksi anak itu menggunakan AI, maka ada semacam subjektivitas gitu ya Pak? Iya Pak. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Baik Bu Nur Dahlia, terima kasih. Jadi Ibu menggunakan remedial ya Bu ya? Iya. Baik, apakah Bapak Ibu di sini memiliki pendapat lain? Saya Bu. Silakan Pak Suhendra. Baik, jadi ketika tujuan atau capaian pembelajaran kita tidak tercapai, kita akan melakukan pendekatan apa yang menyebabkan pembelajaran kita ini tidak tercapai. Apakah materinya terlalu sulit, ataukah penyampaiannya kurang jelas, atau ada suatu hal yang lain. Yang jelas yang perlu kita lakukan yang pertama, lakukan refleksi dulu. Kita cari masalahnya dulu. Kalau sudah ketemu masalahnya, kita akan ulangi yang menjadi penyebab itu apa. Misalkan materinya sulit, penyampaiannya susah ditangkap, berarti kita menggunakan metode yang berbeda, Bu. Misalkan yang awalnya ceramah, berarti kita bisa menggunakan metode proyek. Kemudian memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi. Kemudian yang terakhir lakukan remedial. Mungkin cukup, Bu. Oke, jadi sama ya Pak ya? Intinya remedial juga ya Pak ya? Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Pak Suhendra. Jadi terkait dengan PBL dalam modul ajar saya kemarin kan terkait dengan Asmaul Husna Bu. Jadi Asmaul Husna ini banyak siswa atau masalah yang saya timbulkan adalah beberapa siswa itu masih banyak yang hanya menghafal apa arti dari Asmaul Husna itu. Tapi secara kesulitan untuk memahami secara mendalam apa artinya dan maknanya. Terus mereka hanya bisa menghafal tanpa memahami maknanya. Terus solusi yang saya berikan dari materi ajar yang kemarin digunakan, saya seperti menggunakan cerita pendek atau video atau permainan untuk menjelaskan makna setiap Asmaul Husna, Bu. Terus, mungkin cukup itu, Bu. Ya, jadi yang Bapak Suhendra sampaikan permasalahannya kepada peserta didik apa Pak? Jadi kayak Al-Qayyum, Al-Qawiyu itu. Oke. Mungkin Pak Suhendra bisa sebutkan sintaks dari PBL Pak?